Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Limpahan rahmat yang tiada terkira yang kita terima sampai dengan detik ini tidak bisa kita hitung. Betapa nikmat-nikmat Allah demikian banyaknya yang kita terima. Maka insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan ingatlah, kalau kita kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah, peringatan Allah sungguh sangatlah pedih. Para pemirsa rahimakumullah, Allah sudah mengingatkan pada kita di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, maka pasti akan mendapatkan penggantinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kadang di dalam kehidupan kita, kita merasa kesulitan harta. Kita merasa sempit di dalam harta kita. Namun yakinlah, apa yang kita terima, kita buktikan bahwa penerimaan Allah itu sangatlah luas rezeki yang kita terima tersebut. Maka harus kita sisihkan untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, kamu berikan, maka pasti Allah akan menggantinya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, betapa kehidupan kita di dalam keseharian memerlukan harta kekayaan. Namun disinilah perlu ada sebuah rekonstruksi jihad. Jihad tidak bermakna hanya peperangan. Jihad tidak hanya bermakna membawa senjata, kemudian memerangi, bahkan memerangi musuh, memerangi orang lain. Bahkan wallahu a'lam, na'udzubillahi min dzalik, kalau kemudian jihad dimaknai dengan upaya kemudian membunuh dirinya sendiri. Perlu ada rekonstruksi jihad di dalam kehidupan kita. Perlu ada pengulangan kembali makna jihad. Nah, jihad di dalam kehidupan kita harus diartikan adalah bersungguh-sungguh. Bagaimana kita bersemangat, bagaimana kita mensukseskan kehidupan kita melalui harta kita. Dengan harta yang kita peroleh, janganlah kemudian untuk merugikan orang lain, bahkan untuk merugikan diri sendiri dengan membunuh diri. Harta yang kita peroleh harus kita rekonstruksikan untuk kepentingan orang lain. Nah, disinilah makna jihad yang sebenar-benarnya. Bahwa jihad bersungguh-sungguh di dalam meraih harta itu adalah kewajiban kita. Bagaimana seorang muslim, seorang laki-laki berusaha mencari nafkahnya untuk kehidupan keluarganya. Bagaimana keluarga, kemudian suami memberikan nafkahnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu adalah bentuk jihad. Namun tidak hanya keluarga kita yang kemudian kita senantiasa berikan nafkah. Ada hak bagi orang lain. Kita tentu sadar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan sosial yang tentu kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Disinilah kemudian ada sifat ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah dalam kebajikan, dalam hal takwa. Namun jangan tolong-menolong dalam hal perbuatan buruk dan mungkar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita sehari-hari di dalam pemenuhan hak untuk keluarga kita harus kita penuhi sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu rumah tangga, harus dapat kemudian memanage rumah tangganya, bagaimana mendidik anak-anaknya, memanage harta yang sudah dia peroleh dari suaminya. Kemudian ada hak bagi orang lain. Kadang kita berpikir bahwa apa yang kita infakkan, kemudian harta itu habis karena kita berikan kepada orang lain. Sungguh bahwasanya itu adalah kekeliruan persepsi kita, kekeliruan mindset kita, paradigma kita. Ketika kita menyisihkan untuk memberikan kepada orang lain, pada hakikatnya justru yang akan berlipat ganda yang kita berikan kepada orang lain. Apa yang kita nikmati di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita, dari harta kita, kita keluarkan untuk pemenuhan kebutuhan kita, sesungguhnya itu akan habis. Maka yang justru akan berlipat ganda itu adalah yang dikeluarkan untuk orang lain. Nah, disinilah kita merubah mindset dari kata zakat, infak, dan sedekah. Bahwasanya ketika kita berzakat, ketika kita menunaikan zakat, itu kita hanya membersihkan. Tidak seperti itu. Bahwa apa yang kita zakatkan tidak hanya membersihkan, tapi justru melipat gandakan apa yang kita peroleh, yang kita sisihkan untuk orang lain, justru bertambah-tambah, tidak akan berkurang. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Kita harus merubah paradigma ini. Apa yang kita nafkahkan bagi orang lain, itu justru akan mendapatkan kelipatan ganda dari apa yang kita berikan. Nah, disinilah persepsi di dalam kehidupan kita harus kita rubah. Ketika kita memberi, ketika kita dalam kesulitan, justru kemudian kita menyisihkan hartanya, ternyata Allah lebih senang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dengan apa yang kita berikan kepada orang lain, justru akan memberikan kebahagiaan. Sungguh bahwa ketika kita bisa menyisihkan harta kita, kita bisa memberikan andil kita di dalam kebutuhan orang lain, maka tidak akan habis dari apa yang kita infakkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, disinilah ada sebuah rekonstruksi jihad harta kita. Jadi jihad di sini dimaknai kita bersungguh-sungguh di dalam memanage harta kita. Apa yang kita peroleh bukanlah milik kita semata. Apa yang kita dapatkan bukanlah untuk kita. Namun ada hak bagi orang lain untuk bisa menerima, menikmati apa yang kita peroleh. Maka jamaah rahimakumullah, kita berharap kita senantiasa ingat bahwa pertolongan Allah itu akan turun dari musibah, dari bencana, ketika kita bisa menyisihkan harta kita dengan berinfak, bersedekah, justru akan menghindarkan diri dari bala dan bencana. Nah, ingatlah bahwa mungkin kesulitan kita di dalam kehidupan kita ketika kita merasa awal, ketika kita merasa mencengkeram dengan harta apa yang kita harusnya berikan. Justru ketika kita mempersulit kita untuk mengeluarkannya, maka kesulitan akan kita dapatkan. Namun dengan mudah
kita mengeluarkan apa yang kita dapatkan, kita peroleh, kita keluarkan bagi hak orang lain, maka justru inilah kemudahan bagi kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, maka marilah persepsi ini harus kita rubah. Rekonstruksi jihad dengan makna bahwa kita tidak hanya berjihad dengan arti kemudian memerangi musuh. Kita berjihad dengan, mohon maaf, membunuh orang lain, bahkan yang tidak berdosa. Rekonstruksi jihad kita adalah bagaimana harta kita yang kita peroleh justru kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka inilah harta yang kita dapatkan itu akan menjadikan manfaat tidak hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kelak. Apa yang kita dapatkan, mungkin keseharian kita, seberapapun yang kita miliki, kita kemudian keluarkan dalam hal keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Kita keluarkan dengan keikhlasan diri kita. Jamaah rahimakumullah, barangkali sedikit yang dapat kami sampaikan ini menjadi upaya merekonstruksi diri kita agar pemaknaan terhadap harta kita itu menjadi pemaknaan yang luas. Tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi untuk kehidupan akhirat kelak. Sesungguhnya jika seseorang meninggal, itu sudah tidak ada tabungannya, kecuali tabungan amal jariah yang kemudian mengalir terus-menerus, walaupun orang yang beramal jariah itu sudah wafat. Namun tabungannya akan mengalir terus-menerus menjadi tabungan di dunia dan juga tabungan di akhirat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.